Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Soba Kamalaheng, NIM 2214201159. Saya dari kelas A5 semester 3 Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi dari dispepsia. Dispepsia berasal dari bahasa Yunani yaitu dis, berarti sulit, dan pepse, pencernaan. Nama lain, indigestion. Dispepsia adalah kumpulan dari keluhan atau gejala klinis yang terdiri dari rasa tidak enak atau nyeri pada perut bagian tengah ke atas, dapat disertai dengan gejala seperti kembung, mual, dan muntah-muntah, serta rasa nyeri di dada. Dispepsia merupakan salah satu gangguan pencernaan yang paling sering diderita orang. Umumnya diderita oleh kaum produktif, laki-laki maupun perempuan, dan kebanyakan penyebabnya adalah pola atau gaya hidup tidak sehat. Klasifikasi dispepsia organik. Bila diketahui adanya kelainan organik sebagai penyebabnya, misalnya ulkus gastricum, ulkus duodenalis, radang pankreas, radang kandung empedu, kanker lambung, dan lain-lain, jarang ditemukan pada usia muda, lebih sering pada dewasa sampai dengan 40 tahun. Dispepsia non-organik atau fungsional, kelainan fungsi saluran pencernaan atau motilitas abnormal dari saluran pencernaan bagian atas, esofagus lambung, duodenum. Penyebab sulit untuk menemukan sebab yang pasti. Penyebab secara rinci adalah menelan udara, mengunyah dengan mulut terbuka, menelan makanan, atau bicara saat sedang mengunyah makanan dapat menyebabkan kecenderungan untuk menelan udara lewat mulut. Regurgitas, alir balik reflux, asam dari lambung asid reflux, iritasi lambung atau gastritis, ulkus gastricum atau ulkus duodenalis atau kanker lambung. Peradangan kandung empedu, batu empedu atau gaston, intoleransi laskota atau ketidakmampuan mencerna susu dan produknya, kelainan gerakan usus, stres psikologis, kecemasan atau depresi, infeksi Helicobacter atau pylori. Dapat diperparah oleh makanan atau minuman antara lain. Yang pertama, makanan yang terlalu pedas, makanan yang tinggi lemak, makanan yang mengandung gas atau kol melon, kentang, semangka karena meningkatkan tekanan pada lambung. Kafein, alkohol, coklat, makanan tinggi serat. Makanan tinggi serat biasanya tinggi karbohidrat. Setelah mengalami pencernaan, KH akan menuju usus besar dan akan dicerna oleh bakteri dan menghasilkan gas. Hal ini akan meningkatkan tekanan pada perut. Minum bersoda, buah yang asam atau jeruk citrum, tomat dan produknya, karena makanan yang asam akan mengiritasi esofagus, dan rokok. Yang paling sering menyebabkan dispepsia adalah ulkus pepticum dan acid reflux. Helicobacter pylori. Patofisiologi, H. pylori merupakan bakteri berbentuk spiral yang dapat menginfeksi lambung. Duodenum dapat bertahan dalam lambung karena menghasilkan enzim urease yang memecah urea menjadi karbodioksida dan amonia, menetralkan asam lambung, amonia dan zat-zat lain yang dihasilkan H. pylori atau protease VK, dan sangat berbahaya karena merusak epitel sel. Ulkus gastricum dan ulkus duodenalis terjadi akibat peradangan sehingga asam lambung menembus dan mengiritasi mukosa lambung dan duodenum sehingga menyebabkan pada orang yang kelebihan reproduksi asam lambung. H. pylori mendiami bagian antrum lambung untuk menghindari sekresi asam yang dihasilkan oleh sel parietal yang terletak di korpus bagian utama dari lambung. Peradangan yang disebabkan oleh H. pylori menyebabkan sel G pada atrum menghasilkan hormon gastrin yang menyebar ke korpus melalui aliran darah. Gastrin merangsang sel parietal untuk menghasilkan lebih banyak asam ke dalam lumen lambung. Peningkatan produksi asam lambung dapat membahayakan gastrit dan duodenum dan dapat menyebabkan ulkus dan meningkatkan risiko kanker lambung. Penularan. 80% orang yang terinfeksi H. pylori tidak menunjukkan gejala. Diagnosanya bila ada gejala dispepsia dan adanya pemeriksaan. Kontak dengan H. pylori belum diketahui dengan pasti, tapi cara ahli mengkirakan melalui makanan dan air minum. H.
H. pylori ditemukan juga pada saliva orang yang terinfeksi, jadi dapat menular melalui mulut ke mulut saat berciuman atau melalui alat makan. Pencegahannya telah dilakukan penelitian untuk mengembangkan vaksin anti-H. pylori yang dicobakan pada tikus dan menunjukkan hasil yang positif. Gejala dispepsia yaitu flatulensi atau perut kembung, sendawa berlebihan, mual muntah, nyeri dan rasa tidak nyaman pada perut atas atau dada, mungkin disertai dengan sendawa dan suara usus yang keras. Pada penderita ulkus gastricum, makan dapat memperburuk nyeri karena asam lambung yang dihasilkan ketika makan mengenai luka atau ulkus, atau setelah makan ketika basah yang dihasilkan duodenum mengalir balik ke lambung. Pada penderita ulkus duodenulalis, rasa nyeri muncul pada saat belum makan karena asam lambung yang diproduksi ketika lapar mengenai duodenum. Oleh karena itu, makan bisa mengurangi rasa nyerinya. Nafsu makan yang menurun, kehilangan berat badan tanpa disadari, sembelit diare. Pemeriksaan: jika dispepsia menetap selama lebih dari beberapa minggu atau tidak memberi respon terhadap pengobatan atau disertai penurunan berat badan atau gejala lain yang tidak biasa, maka penderita harus menjalani pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, darah lengkap, jika ada leukosit, tos berarti ada infeksi. Pemeriksaan tinja jika cair dan berlemak berarti penderita malabsorpsi. Barium enema. Pasien diminta untuk menelan cairan yang disebut barium yang berguna untuk memperjelas esofagus, lambung, dan duodenum, kemudian difoto X-ray. Untuk memeriksa kerongkongan lambung atau usus halus dapat dilakukan pada orang yang mengalami kesulitan menelan atau muntah, penurunan berat badan, atau mengalami nyeri yang membaik atau memburuk bila penderita mati. Pemeriksaan endoskopi merupakan pemeriksaan baku emas selain sebagai diagnostik sekaligus terapeutik. Bisa digunakan untuk memeriksa kerongkongan lambung atau usus kecil dan untuk mendapatkan contoh jaringan untuk biopsi dari lapisan lambung. Contoh tersebut kemudian diperiksa di bawah mikroskop untuk mengetahui apakah lambung terinfeksi oleh Helicobacter pylori. Pemeriksaan radiologi OMD dengan kontraks ganda, serologi atau Helicobacter pylori urea breath test. Pemeriksaan lain seperti pengukuran kontraksi kerongkongan atau respon kerongkongan terhadap asap. Pengobatan dispepsia berdasarkan pada analisa gejala dan faktor penyebab. Evaluasi secara klinis bertujuan untuk membedakan pasien yang memerlukan penegakan diagnosa segera atau tindakan segera atau yang hanya memerlukan terapi saja. Beberapa pasien mungkin hanya memerlukan ketenangan, modifikasi diet, atau penggunaan antasida. Antasida mudah didapat dan murah. Antasida akan menetralisirkan sekresi asam lambung. Biasanya mengandung enakarbonat, AaOH, 3 mgOH2, dan mg triksilat. Pemberian antasida jangan terus-menerus, sifatnya hanya simptomatis. Untuk mengurangi rasa nyeri, mg triksilat dapat dipakai dalam waktu lebih lama, juga berkhasiat sebagai absorben sehingga bersifat non-toksik. Namun dalam dosis besar akan menyebabkan diare karena terbentuk senyawa MgCl2. Golongan prokinetik. Obat yang termasuk golongan ini yaitu sisaprid, domperidon, dan metoclopramid. Golongan ini cukup efektif untuk mengobati dispepsia fungsional dan reflux esofagitis dengan mencegah reflux dan memperbaiki kebersihan asam lambung. Pencegahan: memperbaiki gaya hidup sangat berperan dalam mencegah terjadinya dispepsia, bahkan dapat memperbaiki kondisi lambung secara tidak langsung. Yang pertama, atur pola makan teratur mungkin. 2. Kunyah makanan seluruhnya secara pelan-pelan. 3. Hindari makanan berlemak tinggi yang menghambat pengosongan isi lambung atau coklat, keju, dan lain-lain. Penjelasan: saat makan maka tekanan pada lambung bertambah dan menyebabkan tekanan pada esofagus bertambah. Pada penderita GERD, ketika tekanan esofagus tinggi maka tekanan pada lower esophageal sphincterles rendah. Pada saat makan, lambung akan mengekskresikan asam lambung. Makanan mengandung lemak tidak dicerna lambung tetapi di usus halus.
Kelola stres psikologis seefisien mungkin, ciptakan suasana makan yang tenang, lakukan teknik relaksasi seperti ambil nafas panjang, meditasi atau yoga, jangan berbaring sehabis makan untuk mengurangi tekanan pada perut, hindari faktor-faktor yang membuat pencernaan terganggu seperti makan terlalu banyak, terutama makanan berat dan berminyak, makan terlalu cepat, berbicara saat makan atau makan sesaat sebelum olahraga, pertahankan berat badan sehat, olahraga teratur kurang dari 30-60 menit dalam beberapa hari seminggu untuk mengurangi stres dan mengontrol berat badan yang akan mengurangi dispepsia. Ikut rekomendasi dokter Anda mengenai pengobatan dispepsia, baik itu antasida, PPI, penghambat histamin 2 reseptor, dan obat motilitrat. Itulah penjelasan dari saya mengenai dispepsia. Kiranya itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Ruth Sobakamalain pamit undur diri. Terima kasih.